semuanya, perkenalkan nama saya Desiana Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi Universitas Cyber Asia, jurusan Prodi Komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas nih sebuah artikel tentang peran media sosial dalam membangun opini publik di era digital seperti sekarang. Nah, apa aja sih yang kita akan bahas? Yuk ikuti. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling berpengaruh nih bagi kehidupan masyarakat. Dengan penetrasi internet yang semakin luas, masyarakat kini memiliki akses instan terhadap berbagai platform digital informasi yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Bisa contohnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah, perubahan ini tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana media sosial memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya. Media sosial memungkinkan siapapun menjadi produsen informasi. Nah, hal ini menyebabkan perubahan mendasar dalam distribusi informasi yang sebelumnya terpusat pada institusi konvensional. Nah, informasi disebarkan melalui media sosial seringkali dibentuk oleh persepsi atau dengan kata lain pandangan individu atau kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Nah, menurut McCombs dan Shaw, dalam teori agenda setting, media memiliki kekuatan mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dan prinsip ini juga berlaku dalam konteks media sosial dari McCombs and Shaw tahun 1972. Ketika suatu topik menjadi trending, hal tersebut secara tidak langsung menempatkannya dalam prioritas perhatian publik. Dengan kata lain, saat sebuah topik menjadi trending di media sosial, orang-orang jadi lebih fokus dan memperhatikannya, seolah-olah topik itu sangat penting, meskipun tidak secara resmi dinyatakan penting. Karena banyak orang membicarakannya, topik itu secara otomatis menjadi perhatian utama publik. Opini publik di media sosial sangat dipengaruhi oleh mekanisme viralitas. Konten yang menarik, kontroversial, atau emosional cenderung lebih cepat tersebar luas. Fenomena ini menyebabkan persepsi masyarakat bisa dibentuk hanya dalam hitungan jam. Dalam riset yang dilakukan oleh Fusgi, Roy, dan Aral 2018 disebutkan bahwa berita palsu atau hoax di Twitter lebih cepat menyebar dibandingkan berita akurat karena sifatnya yang sensasional. Hal ini menunjukkan bahwa opini sangat rentan terhadap manipulasi jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Atau dengan kata lain, kita harus sebagai masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai informasi, komunikasi, dan lain-lain harus cross-check atau mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan ke orang lain. Di samping itu, muncullah influencer sebagai aktor baru dalam ranah komunikasi publik yang memperkuat pengaruh media sosial dalam membentuk opini tertentu. Influencer dengan jutaan pengikut dapat menyampaikan pandangan tertentu dan mempengaruhi sikap audiens mereka. Dalam konteks politik, fenomena ini telah dimanfaatkan oleh politisi untuk menggalang dukungan atau mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Castells 2009, di mana ruang publik telah berpindah ke ruang jaringan digital, di mana narasi dominan dapat dikonstruksi melalui kekuatan jaringan sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam membentuk opini publik. Sifatnya interaktif, cepat, dan juga luas memungkinkan terbentuknya diskursus publik secara dinamis. Namun juga menyimpan tantangan besar seperti penyebaran informasi palsu dan polarisasi opini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat maupun kita untuk memiliki literasi digital yang baik, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi yang beredar.
Dalam konteks akademi dan praktis, studi tentang peran media sosial dalam pembentukan opini publik akan terus relevan dan penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau koreksi bisa tolong sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya.